Halo, pada video kali ini akan dibahas tentang listrik statis. Di mana pada materi listrik statis ini akan dibahas tentang besaran-besaran yang timbul akibat interaksi muatan listrik. Yang pertama adalah gaya kolom, kemudian medan listrik, yang ketiga ada potensial listrik, dan yang keempat adalah kapasitas kapasitor. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah gaya kolom, di mana gaya kolom adalah besar gaya tolak-menolak atau tarik-menarik antara dua muatan yang sebanding dengan besarnya muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar muatan. Gaya kolom dirumuskan sebagai F sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat, di mana F adalah gaya kolom dengan satuan N, K adalah konstanta yang setara dengan 1 per 4 pi epsilon 0 dengan nilai 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat. Epsilon 0 adalah permitivitas ruang hampa dengan nilai 8,85 kali 10 pangkat 12 kolom kuadrat per Newton meter kuadrat. Kemudian Q adalah muatan dengan satuan kolom dan R adalah jarak antar muatan dengan satuan meter. Pada gaya kolom, muatan yang berbeda jenisnya akan tarik-menarik. Sedangkan muatan yang sama jenisnya, misalnya positif dan positif atau negatif dan negatif, akan menghasilkan gaya tolak-menolak. Selanjutnya medan listrik. Medan listrik adalah gaya atau besarnya gaya kolom atau gaya listrik yang bekerja pada muatan uji yang dibagi dengan besar muatan uji tersebut. Medan listrik juga bisa disebut sebagai daerah di sekitar muatan listrik yang masih terkena gaya listrik. Di mana E itu adalah kuat medan listrik dengan satuan N per C kuadrat. Kemudian K itu adalah konstanta dengan nilai 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat. Epsilon 0 adalah permitivitas ruang hampa, Q itu muatan, dan R adalah jarak antar muatan. Selanjutnya, untuk rapat muatan listrik dapat dirumuskan sebagai sigma sama dengan Q per A, di mana sigma itu adalah rapat muatan listrik, Q adalah muatan listriknya, dan A adalah luas penampang benda. Sedangkan untuk kuat medan listrik pada keping sejajar dilambangkan dengan E, itu sama dengan sigma dibagi dengan epsilon 0. Yang ketiga, potensial listrik, di mana potensial listrik adalah besarnya energi potensial setiap satuan muatan positif yang berada di titik tersebut. Di sini ada beberapa persamaan untuk potensial listrik. Yang pertama, potensial listrik pada medan yang tidak homogen dirumuskan sebagai V sama dengan K Q per R, di mana V itu adalah potensial listrik. Selanjutnya, pada konduktor dua keping sejajar dirumuskan sebagai V sama dengan E dikali D, di mana D itu adalah jarak antara dua keping sejajar. Kemudian pada konduktor bola berongga dirumuskan sebagai V sama dengan K Q per R, di mana R itu adalah jari-jari dari bola. Kemudian hukum kekekalan energi mekanik pada potensial listrik, di mana seperti yang kita tahu bahwa energi potensial atau dilambangkan sebagai EP ditambah dengan energi kinetik yang kita lambangkan sebagai EK itu selalu konstan, di mana Q dikali V1 ditambah setengah M V1 kuadrat itu sama dengan Q dikali V2 ditambah setengah M V2 kuadrat. Selanjutnya yang keempat adalah kapasitas dari kapasitor, di mana kapasitor adalah komponen listrik yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Kapasitas kapasitor adalah kemampuan kapasitor dalam menyimpan muatan listrik. Nah, di sini kapasitas kapasitor dirumuskan sebagai C sama dengan Q per V, di mana C itu adalah kapasitas kapasitornya dengan satuan farad. Kemudian Q itu adalah muatan listrik dengan satuan C, dan V adalah beda potensial dengan satuan volt. Di sini ada beberapa jenis-jenis dari kapasitor.
Ada kapasitor elektrolit, tantalum, polister film, polipropilin, kertas, mika, keramik, epoksi, dan kapasitor variabel. Selanjutnya, kapasitor pada keping sejajar dengan penyekat berupa udara dapat dirumuskan sebagai Ca sama dengan epsilon 0 dikali A per D, sedangkan untuk kapasitor keping sejajar yang bahan penyekatnya selain udara dapat dirumuskan sebagai Cb sama dengan epsilon 0 dikali epsilon R dikali A per D, di mana C itu adalah kapasitas dari kapasitornya, kemudian epsilon 0 adalah permitivitas ruang hampa, epsilon R adalah permitivitas relatif bahan penyekatnya, A adalah luas penampang plat atau luas penampang keping sejajarnya, dan D adalah jarak pisah antara kedua kepingnya. Kemudian kapasitas kapasitor bisa juga disusun secara seri maupun secara paralel. Untuk yang pertama, kapasitas pengganti pada kapasitor seri dapat dirumuskan sebagai ICS sama dengan I per C1 ditambah I per C2 tambah I per C3 dan seterusnya. Sedangkan untuk kapasitas kapasitor pengganti pada susunan paralel dapat dirumuskan sebagai CP sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3 dan seterusnya. Sedangkan untuk menghitung energi yang tersimpan dalam sebuah kapasitor dapat dirumuskan sebagai W sama dengan setengah Q kuadrat per C atau W sama dengan 1 per 2 Q per V atau W sama dengan setengah C V kuadrat, di mana W itu adalah energi yang tersimpan dalam kapasitor. Demikian penjelasan untuk listrik statis. Contoh soalnya akan dibahas pada video selanjutnya. Terima kasih.